Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami lanjutkan kisah Yajuj Majuj. Hadis Yajuj Majuj, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jadi tanda kiamat. Bukan makhluk mitos, bentuknya seperti manusia. Dalam Islam disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman atau tanda kiamat adalah akan datangnya Yajuj Majuj. Banyak keterangan yang bertebaran tentang itu, salah satunya terkait sosoknya. Dikutip digital Libari Muin Sunan Gunung Jati Bandung, disebutkan bahwa hanya ada 2 surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Yajuj Majuj. Keduanya yakni surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 106 dan juga surat Al-Anbiya ayat 95 sampai 98. Yajuj Majuj adalah makhluk akhir zaman yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa yang memiliki sifat merusak dan sombong. Dalil tentang Yajuj Majuj. Dari beberapa dalil mengenai Yajuj Majuj terdapat satu ayat dan hadis mengenai ciri-ciri fisiknya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah, dari bibinya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, sedangkan jari tangan beliau dibalut menggunakan perban karena tersengat kalajengking. Lalu beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Yajuj dan Majuj. Bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, mereka berasal dari setiap arah. Wajah mereka layaknya tameng yang diberi lapisan kulit. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97 yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Ciri-ciri Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj memiliki ciri-ciri yang sulit dijelaskan dalam banyak hadis. Namun, ada beberapa ciri fisik dari keduanya yang bisa digambarkan secara umum. Beberapa di antaranya yakni Yajuj wa Majuj bicaranya tidak fasih. Menurut standar dari orang Arab, bahasa yang paling bersih yaitu bahasa Arab. Salah satunya karena huruf-huruf hijaiyah terdengar sangat jelas dan sesuai dengan tempat dan sifat keluarnya bunyi suara tersebut. Maka, tidak fasih di sini bisa dimaksudkan bahwa Yajuj Majuj tidak berasal dari Arab. Yajuj wa Majuj bangsa Mongol. Jika hadis merujuk pada satu bangsa seperti bangsa Mongol atau Tartar misalnya, maka dalam sejarahnya keduanya memang pernah memporak-porandakan peradaban Islam di Baghdad. Banyak karya para ulama dan sarjana muslim yang dibakar dan dibuang oleh mereka. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan, Yajuj wa Majuj bermata sipit. Dari hadis yang sudah disebutkan, jelas menyebutkan ciri-ciri fisik secara spesifik yang merujuk pada bangsa yang bermata sipit dan berkulit putih. Yajuj wa Majuj berdahi lebar.
Dahi lebar secara bahasa biasanya menunjukkan pada tanda kecerdasan dan kepintaran. Yajuj wa Majuj wajahnya seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Istilah nabi ini bisa mengandung makna yang bersifat simbolik. Wajah yang seperti tameng bisa jadi menunjukkan karakter yang tidak pemalu, tidak minder, dan pekerja keras. Arti lainnya bisa jadi apa yang ditunjukkan bukan seperti apa yang tersimpan di dalam hati. Yajuj wa Majuj datang dari berbagai arah. Bisa jadi Yajuj wa Majuj merupakan bangsa yang besar dan suka berpetualang serta melakukan invasi baik secara perdagangan, invasi ekonomi, hingga militer. Yajuj wa Majuj arti di balik tembok. Jika merujuk pada dua surat Al-Quran tentang Yajuj Majuj dapat ditemukan kata tembok. Meskipun memiliki beragam tafsiran, istilah ini bisa jadi bermakna hakiki yang berarti tembok atau dalam makna majazi yang berarti bahwa bangsa itu senang membangun peradaban. Dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda hari kiamat kubro disebutkan ada 10 tanda hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Yajuj Majuj. Ibnu Katsir rahimullah menerangkan mereka adalah keturunan Adam alaihi salam dan keturunan Nabi Nuh alaihi salam dari anak keturunan Yafid, yakni nenek moyang bangsa Turki yang terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Dzulqarnain. Keterangan mengenai runtuhnya benteng Dzulqarnain dan keluarnya Yajuj Majuj sebagai tanda dekatnya hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-98 surat Al-Kahfi yang artinya, ini adalah rahmat dari Robku, apabila sudah datang janji Robku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Yajuj dan Majuj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam, tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang merusak serta memiliki sifat dan perangi yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tidak seperti manusia pada umumnya. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka dari jenis manusia keturunan Adam alaihi salam adalah riwayat dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Anbiya. Dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda hari kiamat kubro disebutkan ada 10 tanda hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Yajuj Majuj. Ibnu Katsir rahimullah menerangkan mereka adalah keturunan Adam alaihi salam dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam dari anak keturunan Yafid, yakni nenek moyang bangsa Turki yang terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Dzulqarnain. Keterangan mengenai runtuhnya benteng Dzulqarnain dan keluarnya Yajuj Majuj sebagai tanda dekatnya hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-98 surat Al-Kahfi yang artinya, ini adalah rahmat dari Robku, apabila sudah datang janji Robku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Yajuj dan Majuj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam, tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang merusak serta memiliki sifat dan perangi yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tidak seperti manusia pada umumnya.